Oke guys, hari ini kita free fly lokasi Jembatan Gantung, biasa latihan harian. Situasi sih suhu sekitar 28 derajat kalau dari forecast. Keadaan kita bisa lihat langsung di langit ya. Lumayan cukup berawan nih buat teman-teman yang lagi persiapan. Keadaan angin ini datang dari arah utara, berarti utara sebelah sana. Persiapan nih, anginnya datang begini nih, agak miring. Untuk kecepatan angin nggak terlalu kencang, 2 knot, mungkin sekitar 2 km per jam. 2 knot lebih deh ya, sekitar 3 km per jam lebih. Jadi burung nyaman biasanya terbang dalam keadaan ini, biasanya bakal naik nanti biasanya gitu. Kita siap-siap dulu guys. Ini anggota kita, Bapak John. Burungnya udah ready. Ada Bapak Iqbal. Apa aja persiapannya sebelum terbang nih bang? Nih, lihat dulu kondisi burung, pastiin sawangannya sudah sesuai, aman. Tuh, burung langsung melihat temennya udah terbang juga. Yuk, siap, jam, go. Kita persiapkan timer, stopwatch. Oke, dah gas. Fungsi ini apa bang? Sarung tangan nih bang? Sarung tangan ini kita sebutnya sebagai pointer. Jadi setiap pemain itu punya ciri khasnya warna masing-masing. Jadi kayak saya pakai warna kuning, Bapak John pakai warna merah. Jadi bisa dipilih warna-warna yang cukup mencolok. Jadi untuk memudahkan itu saat burung-burung lagi terbang itu lebih mudah dia melihat ke kita atau ownernya, biasanya gitu. Sama dengan baju, disesuaikan lah. Ada juga yang nggak pakai pointer, aman-aman aja. Ini untuk membangun rasa percaya diri kita aja. Dan ini peluit untuk manggil burung, karena kadang tuh ya kalau burung udah ketinggian, kejauhan, kita nggak kepanggil lagi namanya, atau bahkan kalau kita teriak itu udah sampai sakit tenggorokan dan burung nggak bakalan dengar. Jadi kita coba pakai peluit biasanya gitu kalau tuh yang jauh. Dari peluit dengan range yang cukup jauh sih lebih bagus sih kalau saran saya ya. Tapi kalau dia nggak lihat lagi kita beneran manggil, cuman kayak ada isyarat gitu, dia mendekat, habis itu dia nunggu. Kalau nggak ada dipanggil, beneran dipanggil suruh turun, biasanya masih lanjut terbang lagi. Go. Itu biasanya dipakai untuk cara bikin burung terbang menjauh lagi atau agak ngusir lah sedikit gitu. Biar dia nggak langsung turun. Ya, ini kayak kita nih lagi ngejar durasi nih. Sejauh ini baru 3 menit burungnya terbang. Waktu udah 4 menit 53. 5 menit kita coba panggil burungnya ya. Udah 5 menit. Go. Ini kalau burung masih lumayan tinggi biasanya agak pelan dia turunnya. Tapi kalau burung yang hebat itu bisa dia turunnya lebih cepat. Oh, masih hovering dia. Nah, ini kan kayak kita lihat ada burung yang turun di pointernya dan ada yang burung tidak turun di pointernya. Cuma masih turun di ownernya. Ya, good job Bi, Jam. Good job Bi. Kita istirahat dulu sebentar ya. Biasa kalau capek itu dia bakal kayak ngos-ngosan. Nah, ini kayak si Jam ini terlihat sedikit capek nih. Si Jam terlihat sedikit capek. Dia berusaha narik napas, tuh kelihatan dari paruhnya, tenggorokannya. Nah, tapi si B kelihatannya masih aman. Jadi semakin tua usia burungnya biasanya itu daya tahannya, endurance-nya terbang tuh lebih bagus. Jadi fisiknya dia lebih baik, jadi dia bisa atur energi lebih bagus. Jadi dia nggak cepet capek burung yang udah lebih tua dibandingkan burung yang lebih muda. Mungkin kebantu sama kekuatan otot sayapnya. Jadi dia udah bisa kontrol terbang. Tapi bisa jadi ini
Mungkin karena kemarin kurang makan atau ini makan lebih banyak kemarin jadi punya tenaga lebih banyak, kita nggak tahu. Itu sambil dipelajari pelan-pelan, dicari tahu, dicoba di fill in lah kekurangannya apa, kelebihannya apa, dipelajari selalu pelan-pelan. Kita nggak pernah stop untuk belajar. Ini burung masih perdana, kita masih bisa lihat terbang dia. Nah itu biasanya takut karena itu bukan burung saya. Masih Jadi biasanya bandel. burungnya takut. Tapi lihat sama tuannya langsung datang karena ownernya pointernya sesuai. Nah ini si putih, si Ciko sebagai pelatihnya, ngikutin temennya. Ini karena satu kandang nih. Bisa kita lihat nih ciri-ciri burung masih muda, masih ada bulu-bulu halusnya. Ini bulu dari waktu telurnya netas, nanti ini akan copot. Nih ciri-ciri burung masih muda. Nanti dia biasanya ini udah bersih, itu udah jauh lebih enak terbangnya. Ini persiapan perdana, kita pulangkan ke tuannya. Lek. Nah ini untuk burung perdana nih guys, yang kita lihat nah burung posisi yang ini nih baru pertama terbang nih. Iya, berhasil landing dengan sempurna. Ini burung perdananya Om John ini. Nah ini 3 burung yang lain pelatih. Nah ini guys kelihatan nih ngos-ngosnya parah nih. Ini karena burung memang mungkin ototnya masih dalam pembentukan, karena dia masih sangat muda. Kelihatan banget nih bulu mudanya masih ada, tapi suara ciknya atau bahasanya kita sebut suara piiknya udah hilang. Cuman kelihatan nih barusan tadi turun nih, jagoan nih, udah mantep nih terbangnya nih. Masih ngos-ngosan, kelihatan napasnya di dada. Tuh. Good job Black Blang. Ini burung kedua yang bakalan dilatih perdana. Mudah-mudahan kalau perdana ini ya biasanya itu kayak ya nasib-nasiban lah. Kadang ada burung perdana enak, kadang perdana agak sulit karena memang mungkin kan karakter, otot, persiapan nih. Untuk burung yang tengah nih, burung persiapan perdana. Kita lihat. Tuh, yuk, bisa. Go. Iya, burungnya agak ke belakang. Ini dia. Oke. Lumayan. Masih peragangan otot. Nah ini seniornya 2 di bahu nih. Ini hitungannya burung muda ya Om ya. Ini masih burung muda juga. Ini cuman udah cukup lumayan jam terbangnya. Kita lihat larnya udah 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 lembar. Ini baru dari bulu tatahan telur. Ini udah 5 lembar baru, sisa 5, berarti perjalanannya masih ada untuk sampai di usia rampas atau berubah ke bulu dewasa. Nah, kita lihat ini salah satu merpati ciri khas dari Madura. Ini jenis merpati gingging. Ada ininya ya di belakangnya ya? Ada jambulnya. Ciri khasnya ini merpati yang terbang tinggi berjam-jam. Jadi nanti biasanya nih kalau udah sampai ini udah selesai atau udah tinggal sisa 2 atau 3, ini udah mulai burung budak terbang, naik setengah jam, 1 jam, 45 menit, ngilang, nanti turun sendiri. Tuh ciri khasnya kalau ini. Dan biasanya ini dipakai untuk ngelatih burung-burung yang lain supaya mau ngikut naik. Ciri khasnya gingging. Ini hampir mirip
dengan yang tadi jenis gingging, tapi kalau nggak salah ini namanya Bruwais ya Pak ya. Iya. Nah ini jenis Bruwais atau Blue Wais. Nah ini kan kelihatan nih. Ini ada 1, 2, 3, 3/4 ini yang baru nih karena ini belum selesai. Masih ada sisa 6 lagi biasanya di sini tuh, bener. Ini bulu dari tetasan. Jadi ini lebih mudah dari yang tadi. Karakter terbangnya ini kalau nggak salah katanya biasanya nyantai, pelan, ya stabil, kayak lebih seneng hampir-hampir hovering gitu karena gaya terbangnya katanya kayak merpati kupu-kupu. Cuman ini bukan burung saya jadi nggak begitu bisa kelihatan karakter terbangnya. Matanya cakep nih, merah matanya. Karakter burungnya kecil bodinya, tapi terbangnya jos ini. Kita pulangin ke bapaknya. Ke bapaknya. Kita persiapan perdana kali kedua. Isi dulu amunisinya biar semangat. Kelihatan berantem nih karena yang dua udah ngerasa lebih senior. Yang muda ini baru pindah ke tangannya Om Iqbal. Jadi mulai jaga tuannya nih, mulai protektif dia. Tapi nanti dengan seiring berjalannya waktu 3 hari, seminggu, biasanya tuh mulai jadi satu koloni atau satu temenan lah. Burungnya dari Om Fajar dititipin ke Om John untuk dibagiin ke teman-teman dari Om Fajar. Nah untuk di awalnya kemarin sempat dilatih Om John dulu nih, bakalan pindah owner ke Om Iqbal. Ini kita nggak tahu ya, ini kayaknya karena ini baru hari pertama pindah ke Om Iqbal. Dan juga bisa jadi Om Iqbal belum pakai sarung tangan. Masih banyak kemungkinan yang masih misteri. Jadi kita hanya bisa menduga-duga karena kita bukan ahli, bukan suhu. Cuma belajar. Kita tetap terus belajar, nggak pernah berhenti belajar. Go, 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 go. Ya, perdana mulai kembali. Wih, lanjut terbangnya. Ya, hasilnya lumayan. Burung kembali meskipun belum landing sempurna. Poinnya burung kembali dulu, sekaligus secara pelan-pelan pindah owner, pengenalan vlognya, pengenalan dari timnya. Gas lagi persiapan lemparan ketiga. Go! Go! Cik, ini pelatihnya yang dari udah dilatih selama 2 mingguan. Masih bondingnya masih ke owner yang lama. Ini nanti tugas berat lah untuk Om Iqbal. Gimana melatih burungnya agar bonding ke Om Iqbal. Persiapan perubahan owner. Ini kayaknya owner lamanya harus buka topi, buka jaket ini. Go! 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 Wih, langsung jauh. Karena masih baru pertama kali ketemu dengan dua ini, dia merasa itu belum jadi koloninya. Belum kenal dia. Buat teman-teman sahabat Merpati Free Fly, sahabat Le Petit Ranch ya, LPR. Ini karena burung ini kan kondisinya kemarin itu dilatih oleh Om John. Jadi secara bonding dia lebih dekat ke Om John dan baru hari ini diserahkan ke Om Iqbal. Jadi itu namanya proses dalam pindah owner seperti itu. Nah, karena dia menghabiskan banyak waktu dengan Om John, otomatis dia lebih tertarik untuk pulang ke Om John. Dia lebih merasa nyaman, aman saat dia berada di Om John. Jadi cara kita bermain Merpati Free Fly ini, kuncinya untuk melatih burung mau turun itu, kita buat burung itu senyaman mungkin di kita membuat burung itu merasa aman di tubuh kita. Jadi itulah alasannya kenapa dia tetap turunnya ke Om John. Cuman masih bisa dipoles, dirapiin lagi dengan cara di manning. Malam dibiasakan untuk di
handle burungnya sambil duduk, sambil ngopi, sambil ngerokok kalau teman-teman kita yang ngerokok, atau bahkan kalau yang udah serius banget tuh bisa sambil kerja, sambil ngetik, ditaruh di bahu, ditaruh di lengan, dengan dibiasakan owner barunya menggunakan pointer. Mau dirubah warna pointernya dari owner sebelumnya juga nggak masalah, yang penting prosesnya di manning, dibiasakan untuk menghabiskan waktu bersama dulu, pengenalan lah. Oke sahabat LPR, kita bakal terbang lagi ya. Untuk hari ini terbang kedua, karena kita nggak terlalu banyak hari ini terbang. Kita fokus dengan teman-teman yang burungnya perdana hari ini. Nah ini ciri-ciri jantan yang lagi birahi teman-teman. Suaranya atau istilahnya bekur. Nah, dia lagi berusaha antara pingin mengambil perhatian betinanya atau ingin berusaha melindungi betinanya. Saya juga kurang tahu, cuman ini udah ciri-cirinya jantan birahi, pingin kawin. Nah ini biasanya suka agak rewel tuh, kayak gitu tuh. Itu lagi protektif, jadi kan dia bisa lihat ada burung lain, dia mau antara mau menjaga burung yang ini atau gimana. Itu yang kadang-kadang sering terjadi saat burung udah mulai birahi. Kita pas main itu ada errornya gitu. Kadang burung nggak mau landing ke kita, maunya ke tanah atau mengejar burung lain untuk antara melindungi teritorinya atau melindungi betinanya. Jadi ini kita terbang lagi ya. Siap ya? Oke, ready. Yuk. Go. Oh, jadi nih ceritanya nih agak kerja ya Om Iqbal ya. Jadi kita ada sama Om Iqbal. Burungnya hari ini baru dipindahin owner. Sebenarnya udah burungnya memang udah jatahnya Om Iqbal, cuman waktu itu diurus sama Om John. Jadi memang agak sedikit plus dan minus. Pertama burungnya udah tinggal siap perdana, tapi ownernya harus dipindahin. Nah gimana rasanya? Tadi latihan pertamanya ada 3 kali lempar ya latihannya. Cukup seru sih, tapi ini kemungkinan bisa untuk pindah owner ya. Kira-kira targetnya nih progresnya berapa hari nih untuk sampai kenal ke owner baru dengan Om Iqbal? Seminggu lah. Seminggu ya. Nah, Itu normal ya itu Om ya, seminggu ya Om. Kita hajar seminggu ya. Yang penting tuh dedikasi waktunya untuk menghabiskan waktu bersama burung di waktu-waktu senggang. Gitu. Semangat buat Om Iqbal. Turun duluan. Nah ini memang kalau dilihat dari James sama Bini dibandingin sama burung teman-teman, karakternya dia lebih suka terbang rendah dan biasanya juga turunnya lebih cepat, lebih duluan. Mungkin karena dari darahnya, katanya ini ada sedikit silangan dari merpati pos, makanya badannya lumayan gede. Cuman ya itu tetap gaya terbangnya memang nggak setinggi burungnya teman-teman yang lain. Oke teman-teman, sahabat LPR, jadi ini ada Om John yang tadi pelatihnya si Black sama si Falcon. Nah waktu ngelatihnya gimana tuh Pak, kesan-kesannya? Ada nggak mengalami kesulitan waktu latihan? Ya, kalau pertama tuh pasti ada kesulitannya. Kan belum kenal sama kita. Pas diambil juga udah besar, burungnya udah umur 1 bulan lebih. Oh. Jadi dipuasain 2 hari gitu. Hari ketiga baru dikasih makan sedikit. Mulai ya? Ya, Mau mulai dipanggil ya? respon. Tapi waktu itu udah terbang belum? Belum. Baru kalau terbang pendek-pendek? Udah. Oh udah terbang pendek, karena memang burungnya udah cukup umur untuk belajar terbang ya waktu itu ya. Memang gitu teman-teman, biasanya untuk burung yang lebih muda itu akan lebih cepat proses pengenalan ke ownernya, tapi kita nunggu waktu yang cukup lama untuk bisa mulai terbangin burungnya. Nah sedangkan kalau kita ngambil burung yang lebih dewasa itu bakal cepat terbang, tapi proses pengenalan ownernya akan lebih lambat. Jadi itu biasanya ada plus dan minusnya di situ, jadi tergantung preferensinya teman-teman. Nah ini burung lagi numpang makan ini. Mumpung dia satu ngikut, cemburu.
ciri-ciri, salah satu ciri-ciri burung FF yang udah enak tuh dia di tangan itu udah anteng, nggak main-main ke tanah. Tapi nanti ada hari-harinya nih saat kayak sekarang nih bisa ada kemungkinan nih karena dia lagi birahi dia bisa turun ke tanah mau ngambilin apa gitu, terus mau dipegang nggak mau, ada itu nanti hari-harinya yang seperti itu. Cuman ya kita sebagai ownernya sabar, kalau misalnya burung terasa lagi mulai kurang baik performanya kita istirahatkan dulu, kita coba lagi di hari berikutnya sambil kita cari tahu masalahnya di mana, dan itu waktu yang mengajarkan kita. Intinya jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah ini namanya tahap FTM Y2B, tapi kita karena burung udah lumayan cukup usianya kita hajar FTM nya agak lumayan jauh. Ini burungnya Pak John ini. Pak Johnnya tuh di sana tuh. Tuh lagi menuju lokasi tuh. Nah, udah mulai panggil. Nah, ini tujuannya apa nih? Tujuannya ini ini kan masih tahap awal untuk membentuk otot sayap. Jadi juga sekalian kita lihat performa gaya terbang burung. Karena kadang burung ini kalau masih muda, tahu-tahu diterbangin, dia kadang bisa bablas. Jadi bukan dia maksudnya mau bablas, tapi dia udah terlanjur ke terbang, lalu dia lupa jalan pulangnya atau dia lupa posisi ownernya di mana. Nah, ini di pembiasaan dulu, pembiasaan lingkungan, sering dibawa main ke sini. Dia tahu, ini kan udah mulai kelihatan nih gaya terbangnya jauh. Nih biasanya nih kalau udah kayak gini 3 kali 4 kali tuh bisa kita coba lempar ke atas nanti biasanya. Mudah-mudahan hari ini ada kesempatan si Black buat perdana. Mudah-mudahan ini hitungannya masih FTM. Tuh kelihatan udah enak terbangnya. Kita lihat mudah-mudahan hari ini punya kesempatan perdana si Black. Ini tergantung dari si owner. Dia kepingin berapa banyak untuk latihan seperti itu. Jadi ini balik lagi bagaimana kita menilai kemampuan burungnya, kesiapan burungnya, ini preference dari setiap owner masing-masing. Karena setiap owner punya cara trik berbeda. Kita baliknya ke basicnya doang, ini trik basic, tapi penilaian tetap balik ke ownernya masing-masing untuk menentukan kapan waktunya dia perdana. Black, latihan yang kayak gini yang bagus supaya hari ini bisa perdana ya Black ya. Kita lanjut lagi, masih FTM. Enak kayaknya nih, mungkin ada kali ya 10 meter, 15 meter. Tuh, ownernya makin jauh tuh kelihatan ownernya makin menjauh dari titik yang tadi. Berusaha mencari jarak lebih jauh. Tuh ngeliat performa burung. Ya, Black. Wih. Nah, ini ngikut. Kandang turun nggak dia? Kan dari tadi belum ada turun kan? Bang, kalau burung yang itu ngelatihnya berapa lama, Bang? Kalau burung itu pertama di Curug itu berapa bulan ya ngelatih burung Garuda itu ya. Burung Garuda agak lama sih dan biayanya juga lumayan gede biasanya kalau. Tapi terbangnya jauh, Bang ya? Terbangnya jauh. Itu range-nya kalau masih kayak ini kan masih kelas pendek mungkin itu A320 Kelas ya. pendek, Bang. A30 masih bisa lah penerbangan 6 jam 8 jam ya kali ya. Ini salah satu tahap bisa dibilang manning ini. Tahap yang penting setelah latihan. Burung dibiasain makan. Ada teman-teman yang sambil makan dikasihin isyarat unyinya. Nah, gitu. Cuma biasanya itu burung yang lebih muda. Waktu masih lebih muda, ini saya juga gitu. Tapi sekarang udah nggak terlalu. Biasanya cuma fluid hanya dipakai untuk manggil pas turun dari terbang. Nah, ada kalau ini kebetulan si James sama Bi masih mau respon makan di botol, tapi juga mau kok kalau dikasih makan di tangan. Tuh. Ini disebut tahap manning nih. Cuman kalau burung udah dewasa gini udah cuman ya sekedar aja. Ini bantu buat bonding juga. Ya, ini tahap seperti ini sangat penting waktu burung masih muda. Kayak untuk burungnya Om Iqbal nanti itu dia bakalan ngabisin 1 jam sampai 3 jam ini di setiap malam ini kayak gini nih. Dikasih makan pelan-pelan sambil mungkin sambil ngenalin ini lo yang ngasih makan mukanya gitu. Tapi kalau ini udah karena dia udah lebih paham, udah tercipta, udah kebentuk lah karakternya, jadi nggak bakalan seintens yang burung lebih muda.
Ini cuma lagi rakus makan doang. Ini udah kenyang nih. Udah nggak begitu respon sama makanan lagi. Cuman udah mulai ngiseng-ngiseng. Untuk teman-teman yang mau mulai, yang mau main, kita usahakan untuk variasi pakannya, biji-bijiannya dibikin banyak lah gitu jenis-jenisnya untuk kelengkapan nutrisinya. Karena mungkin kita nggak tahu kalau dia cuma makan jagung aja, nanti ada kekurangan di sini, di situ. Kayak ini ada millet, ada canary seed, millet merah, millet putih, gabah, beras merah, kacang kedelai, kacang hijau, kuaci, kacang tanah. Kalau kacang tanah biasanya saya kasih personal. Oke, yuk masuk dulu. Selesai latihan hari ini. Persiapan buat pulang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat BMP akan mengadakan lomba free fly di Pulau Bangka untuk taraf nasional untuk yang pertama kalinya di Bangka. Kita mohon doanya, supportnya untuk teman-teman semua biar cepat terlaksana dan juga sukses juga buat tim BMP sebagai penyelenggara. Jadi udah sore nih teman-teman buat sahabat LPR. Jadi cukuplah kita latihannya hari ini. Sekitar 2 jam. Ini udah lumayan. Sekarang udah sekitar jam 55 lewat 55, udah hampir jam 6, udah mulai hampir gelap. Biasanya nanti akan sulit burung untuk mantau, jadi udah cukup untuk hari ini. Thank you. Stay tune untuk video berikutnya.